Baik. Halo saudara-saudara. Selamat Hari Raya Pentakosta dalam memperingatinya. Saya bersyukur hari ini boleh streaming lagi. Ya. Tapi saya mohon maaf terlambat 3 menitan sampai 5 menit. Ya. Tadi agak sibuk dalam mempersiapkannya sedikit. Ya, saudara-saudara, kita sama-sama akan mendengarkan pembacaan suara dari Alkitab Kejadian dari pasal 7 sampai 9. Ya, saudara-saudara yang baru mengikuti ini adalah video streaming dalam pendengaran kitab Kejadian ya. Nanti ini video streamingnya akan selalu setiap harinya ada untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Alkitab dari setiap kitab ya, nanti sampai kitab Wahyu. Jadi ini akan berlanjut terus menerus. Saudara-saudara silakan ikuti. Semoga ini boleh membantu saudara dalam hal rohani. Saudara semakin giat dalam mendengarkan firman Tuhan, ya, semakin dibentuk dalam kebenaran. Saya Jack, saya akan bantu saudara untuk mengajak saudara selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebenarnya persiapannya ini kurang ini, karena jamnya memang terlalu cepat. Tapi saya mau pikirkan juga untuk jam mulainya, entah jam 7, samakan semua setiap hari. Tapi nanti lihat nanti ya, kalau ada yang merasa kurang pas bisa komentar di video streaming ini ya. Ya, saudara-saudara, video streaming akan dimulai dalam 15 detik. Saya akan persiapkan ya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh pimpin kami, setiap hati kami untuk boleh diterangi untuk boleh memahaminya dan boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, pimpin video streaming ini boleh berjalan dengan lancar. Biarlah tidak ada gangguan yang berarti sehingga membuat kami susah dalam mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong, baik yang di streaming di sini, baik yang mendengar di dalam HP masing-masing, biarlah boleh berjalan dengan lancar. Dan kiranya tolong memberkati video streaming ini. Kami mohon pada Tuhan, perlengkapi kami semua ya Tuhan. Boleh konsentrasi yang baik, dan kami sadar bahwa pasti iblis bekerja. Kami mohon pada Tuhan kekuatan melawan tipu musyiatnya. Tolong pimpin setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini hari Minggu, hari raya daripada hari kekristenan, yaitu hari Pentakosta. Ya, kita patut bersyukur bahwa adanya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada
manusia yang percaya kepada Yesus. Tanpa adanya Roh Kudus, maka kita pasti tidak akan dapat melewati hidup ini. Ya, kita akan seperti yatim piatu, tidak mempunyai penolong, tidak ada yang menghibur. Apalagi orang Kristen itu sangat menderita ya. Nah, kalau tidak adanya Pentakosta, maka kita sangat malang. Maka Pentakosta itu harus ada untuk boleh menolong manusia. Manusia dapat melawan masalahnya, manusia dapat melewati segala pencobaan, penderitaan kalau adanya penolong, yaitu Roh Kudus. Maka dari itu adanya pencurahan Roh Kudus. Saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, bagi saudara-saudara yang belum percaya Yesus, segeralah percaya Yesus supaya saudara ada penolong. Penolong itu diberikan kepada saudara untuk menghibur saudara. Saat saudara percaya Yesus, saudara menerima Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, walaupun ada simpang siur dari pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh terhadap Roh Kudus, ya, orang Roh Kudus itu harus punya bahasa roh dan sebagainya. Enggak ya. Kalau saudara percaya Yesus, saudara pasti diberikan Roh Kudus. Nah, karunia-Nya itu masing-masing. Ada karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, ya, buat mukjizat dan sebagainya. Itu karunia-karunia setelah mendapatkan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan satu saja punya karunia itu bahasa roh, bukan. Nah, saudara-saudara, dalam kitab suci dikatakan, saya kasih lihat dulu, dalam Yohanes 14 ayat 26, tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengajar kita, menguatkan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajar kita, mengajar kebenaran, mengingatkan kita terhadap kebenaran. Nah, untuk dalam tekun mendengarkan firman Tuhan, saudara perlu Roh Kudus. Maka dari itu percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau akan diberikan Roh Kudus saat kau percaya. Dan dia akan menguatkan kamu, mengajarkan kamu segala sesuatu yang dinyatakan oleh kitab suci. Dan semua yang ada dalam kebenaran itu Tuhan akan ingatkan kepadamu. Nah, bersyukurlah bahwa hari Pentakosta ada sehingga gereja boleh dipimpin dalam Roh Allah, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita akan mulai pembacaan. Nah, kita di dalam pasal pembacaan kita adalah pasal 7 sampai 9. Nah, ini adalah peristiwa yang menarik, peristiwa tentang air bah. Ya, peristiwa Nuh. Memang pasal yang kemarin, pasal 6, kita sudah melihat Nuhnya, ya, tokoh Nuhnya. Nah, dalam ini adalah kejadian yang seru terkait air bah, ya, di mana tokoh Nuh itu ada di sana. Baik, saudara-saudara, kita akan sama-sama mendengarkan.
Lalu berfirmanlah, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anak Nuh bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupilah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya.
Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang berayap yang berkeriakan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya, saudara, hal yang baik Alkitab untuk saudara semua melihat ya. Sekalian dengar, sekalian membaca. Saya memberikan saudara waktu 1 menit untuk mengambil Alkitabnya supaya bisa mengikutinya lebih baik. Oke, boleh ingat, boleh mengikutinya, sekalian mendengar ya. Ya, saudara-saudara, saya harap saudara sudah siap karena kita akan mengikuti arahan Tuhan. Ya, tadi hujan turun ke atas bumi selama 40 hari dan membuat bumi tertutupi oleh air. Air bah menutupi setelah hujan turun 40 hari. Dan kita lihat dalam ujung pasal ini, air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Tuhan menghukum seluruh ciptaan karena manusia jahat, berbuat jahat sama kita. Oleh itu, saudara-saudara yang hidup dalam kejahatan, ingatlah dan camkanlah bahwa saudara harus sungguh-sungguh bertobat, percaya pada Yesus. Itu yang pertama. Kemudian saudara baru bertobat, melakukan segala kehendak Tuhan yang benar, yang melakukan dosa. Kalau tidak, Tuhan akan memberkati saudara. Nah, saudara, kita akan baca saya backgroundnya nggak bagus, sorry. Baik, kita akan dengarkan pembacaan pasal 8. Maka Allah mengingat binatang liar dan segala
ingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, itulah pembacaan pasal 8. Ya, Tuhan menghentikan air bah itu. Ya, saudara, kita akan mendengar pasal 3 ya. Saya siapkan. Lalu Allah memberkati Nuh dan serta berfirman. Lalu Allah memberkati Nuh firman kepada mereka, Beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi.
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Ya, saudara, kita sudah dengarkan dari pasal 7 sampai pasal 9. Ya, dalam pasal 8 saya belum singgung sedikit bahwa dalam pasal 8 kita tahu bahwa dalam bagian akhirnya bahwa memang manusia itu melakukan kejahatan, ya, dari sejak ya lahirnya dia sudah melakukan kejahatan. Tapi bagaimana? Ya, itu berkaitan dengan doktrin dosa asal, di mana semua manusia berdosa. Saat Adam jatuh dalam dosa, maka semua keturunan adalah orang-orang berdosa. Ya, Adam itu perwakilan bagi kita. Kalau Adam jatuh, maka kita semua jatuh. Kalau Adam menang, semua kita menang. Itu sama seperti pertandingan bola antara misalnya Indonesia lawan Singapura. Kalau Indonesia menang, maka dikatakan Indonesia menang. Tapi padahal kalau yang main itu hanya 11 orang. Tapi kenapa Indonesia dikatakan menang? Indonesia itu mencakup semua, kan? Nah, jadi yang 11 orang itu menjadi perwakilan Indonesia. Jadi itu seperti itulah Adam itu perwakilan manusia. Kalau Adam jatuh, semua manusia pun jatuh. Nah, jadi memang saat Adam jatuh dalam dosa, semua keturunan semuanya berdosa dan memang melakukan kejahatan
semata-mata, ya, sejak lahirnya dia melakukan kejahatan. Nah, saudara, dalam pasal, tunggu sebentar ya. Ya, dalam pasal 10 kita menemukan ya hal yang tidak sopan yang dilakukan oleh keturunan daripada Nuh, ya, di mana ada satu orang anak yang memberitahukan keburukan daripada ayahnya, memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Nah, itu perbuatan yang tidak sopan. Kalau kita lihat ya, kasih itu sopan ya, bukan tidak sopan. Dan kasih itu menutupi segala kejelekan. Nah, kalau kita belajar kasih, disitulah kita, sebagai orang Kristen, kita harus sopan, harus juga menutupi segala kesalahan orang lain. Nah, tapi yang diperbuat dari keturunan Nuh itu ada satu orang yang berbuat tidak sopan kepada ayahnya. Dia gosip ya pada saudara-saudaranya, dan juga memberitakan hal-hal yang jelek, ya, memberitakan hal-hal yang jelek, sehingga anak itu pun dihukum oleh Tuhan, ya. Nah, itu yang kita boleh pelajari. Nah, saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya kami boleh belajar bahwa manusia, diri kami itu sebetulnya adalah orang-orang berdosa, dan kami sebelum mengenal Kristus, mengenal Tuhan, kami semata-matanya melakukan kejahatan. Dari sejak kami kecil, kami melakukan kejahatan, dan kami bersyukur buat penebusan Kristus, sehingga membuat kami boleh diangkat menjadi anak Tuhan. Kami boleh dikuduskan, disucikan, dan diselamatkan. Kami juga belajar dari kisah keluarga Nuh. Dalam keluarga itu harus adanya kesopanan, harus juga menutupi banyak kesalahan orang, dan kiranya ini boleh memberikan kami suatu ajaran untuk bertindak demikian ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk dalam kuis. Ya, saudara-saudara sudah dengar pasal demi pasal yang boleh kita bacakan. Semoga itu semua boleh saudara ingat. Ya, saudara-saudara, siapkan tangan saudara dengan cepat di kolom komentar di video streaming ini. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan terkait yang kita sudah dengar ya. Jawab dengan segera, dan saya akan lihat nanti jawaban saudara. Saya akan bacakan. Ya, kita akan masuk kuis Alkitab. Ya. Kuis yang pertama ya. Ini kuis yang pertama.
Lengkapi ayat ini. Oh, salah itu. Sorry. Tunggu ya, saya ambil dulu datanya. Sebentar. Ya. Oke. Mulai dari sekarang ya. Aduh. Streamingnya lagi bermasalah. Sebentar saudara ya. Lagi ada masalah ini. Ya, semoga lancar. Oke, mulai dari sekarang. Ini pertanyaannya. Berapa lama hujan lebat turun ke atas bumi mendatangkan air bah? Jawab di kolom komentar segera. Saya akan melihat komentar saudara. Saya akan melihat jawaban saudara di kolom komentar. Berapa lama hujan lebat turun ke atas bumi mendatangkan air bah? Ayo, tadi kita sudah baca ya. Oke, saya tidak langsung kasih jawabannya. Saya akan lihat dulu saudara-saudara punya jawaban. Ya, dulu sih start tercepat jawabannya ya. Yang lainnya gimana nih? Hanya satu orang aja yang bisa. Sterling. Sterling juga sudah jawab. Masa hanya 2 orang saja? Ayo, yang lain nggak ada lagi. Oke, kalau gitu kita lihat jawabannya ya. Tunggu sebentar. Ayo, berapa lama hujan lebat turun ke atas bumi mendatangkan air bah? Ini jawabannya ya. Tapi tunggu proses ini selesai. Saudara bisa jawab sekarang. Ya, masih yang terakhir Esther Lee.
jawabannya ya. 40 hari 40 malam. Julie Stop benar. Esther Lee juga benar ya. 40 hari ya, sama saja ya. Oke, saudara siap-siap pertanyaan yang kedua langsung saja ya. Saya akan tampilkan pertanyaan yang kedua. Nah, jawab ini. Perhatikan ayat ini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Benar atau salah kata kecilnya? Ayo, segera jawab. Ayo. Wah, gak ada yang gimana ini? Tak ada yang bisa jawab. Salah. Salah ya. Benar ya. Benar jawabannya, bukan salah. Udah lihat ayatnya? Jawabannya salah ya. Jawabannya benar ya, bukan salah. Betul ya. Sejak kecilnya. Ya. Itu jawabannya benar. Hanya satu orang. Vera jawab betul. Oke lah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Nanti saya akan pause sebelum jawabannya. Saudara harus segera jawab. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Siap-siap. Tulis jawaban saudara di kolom komentar. Siapakah yang menutupi aurat Nuh? Ayo, siapa? Segera jawab. Siapakah yang menutupi aurat Nuh? Ya. Ada anak-anaknya yang menutupi. Siapa saja? Segera jawab. Saya akan lihat. Sudah jawab, ada yang jawab? Tidak. Siapakah yang menutupi aurat Nuh? Ya, Julie Sister sudah jawab. Mana yang lainnya? Mana yang lain? Esther Lee mana ini? Gak usah kasih ayat, biarin aja.
Ayo. Esterly? Gak ada ya? Oke lah. Sudah jawab semua ya. Yang boleh saya lihat yang sering jawab ini. Ada yang Yafet, ada yang bilang Sam. Oke, jawaban apa yang benar? Sekarang saya akan putarkan lagi. Zem, ada yang bilang Zem. Dari mana nama Zem ini? Ya, yang mana benar ya? Sam kah? Yafet kah? Ya, siapakah yang menutupi aurat Nuh? Sebentar lagi jawabannya. Ini jawabannya ya. Dan Yafet. Yang betul siapa? Yang betul adalah jawaban tercepat Juicy Stuff, dan dia yang paling benar. Dia yang benar, bukan paling benar. Yang lainnya memang ada yang kurang-kurang ya. Hanya bilang Sam aja, ada yang bilang Yafet saja. Jawabannya Sam dan Yafet. Ada 2 orang ya. Ya, semoga ini boleh memberkati saudara dalam kuis ini, boleh ingat-ingat ya tentang firman Tuhan yang boleh didengar. Saudara-saudara semakin lagi rajin baca firman, rajin taat dalam melakukan firman ya, jangan hanya mengerti tapi tidak melakukan. Saya harap video streaming ini membuat saudara semakin lagi rajin baca firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara dari video streaming ini. Saya Jack, saudara ada di Jack Hear the Bible. Tuhan memberkati saudara.